waktunya sebentar, Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya, ini saya ada tugas untuk saya itu mewawancarai kepala sekolah dalam praktek pengambilan keputusan di sekolah ini. Begitu. Mengingat Bu Murti kan sudah lebih dari 18 tahun jadi kepala sekolah, pastinya pernah ada masalah atau memerlukan pengambilan keputusan-keputusan yang harus dilakukan Bu Murti. Seperti yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral, Bu? Melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Ya. Kalau rujukan moral itu kasus di mana kita dihadapkan pada sebuah kasus yang satu bernilai benar dan yang satu bernilai salah. Kalau dilema etika, di mana kasus tersebut sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, Bu. Menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut bermanfaat untuk menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, berarti demi kepentingan banyak orang, ya, Bu? Iya, kepentingan umum. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya sebagai kepala sekolah, yang saya lakukan diantaranya menentukan penyebab masalah, menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat. Saya juga berdiskusi dengan warga sekolah, terus membuat beberapa solusi keputusan, menimbang kembali dari berbagai sudut pandang sebelum saya memutuskan untuk mengambil sebuah solusi. Berarti Ibu tidak mengambil sendirian, ya, ini ya? Itu secara musyawarah. Tidak mengambil keputusan sendiri. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Sebelumnya saya melakukan analisis kasus dulu, Bu. Kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi keputusan yang saya ambil dapat bermanfaat bagi orang banyak, baik jangka pendek maupun jangka yang panjang. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, untuk tantangannya dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut tidak ada yang dirugikan. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalkan Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus apa bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, yang saya jalankan untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya akan melakukan, yakni menentukan penyebab permasalahannya dulu, menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga setempat,
membuat beberapa solusi keputusan, menimbang kembali dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil solusi tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema di etika? Biasanya dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak keluarga atau warga sekolah saya atau wali murid serta orang-orang yang mempunyai kedekatan personil dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri, banyak yang membantu dalam mencari alternatif atau solusi dalam kasus ini. Mungkin dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat saya ambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik, dan tidak memutuskan secara sepihak atau secara pribadi karena saya sebagai kepala sekolah, tapi itu keputusan bersama. Iya. Terima kasih. Hanya itu Bu, beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan juga wawancara kali ini. Kurang lebih demikian tadi wawancara kita hari ini Bu Murti. Terima kasih atas waktunya, sudah bersedia menjadi narasumber saya untuk wawancara kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Narsi, terima kasih juga mau meminta kepada saya untuk diajak menjadi narasumber pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Narsi sebagai guru penggerak, dan selanjutnya semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau meminta waktunya Ibu sebentar. Siap, boleh. Jadi begini Bu, saya itu Iya. kan mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengalaman tentang pengambilan keputusan. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa dilema etika adalah benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Selanjutnya, sedangkan bujukan moral adalah bahan melawan salah, yaitu situasi keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Seperti kurang lebihnya seperti itu Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan,
dalam fokus dilema etika terlebih dahulu dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi. Siapa saja yang terlibat, menganalisisnya benar setelahnya, membuat alternatif situasi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusannya. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan antara lain, yang pertama, saya menentukan siapa yang terlibat selanjutnya. Terus, mengonfirmasikan masalah tersebut pada yang bersangkutan, menganalisis benar dan salahnya, membuat alternatif solusinya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Itu harus dimusyawarahkan dulu. Berarti tidak sendirian dalam mengambil keputusan. Tidak, harus dimusyawarahkan dulu. Ya, untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Adanya peraturan yang harus dipenuhi dan tidak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Ya, intinya menghargai rasa orang lain gitu ya Bu ya. Ya, terus untuk yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga, ataukah Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tapi kami ada tata kelola dengan menganalisanya dan mempertimbangkan serta memusyawarahkan bersama-sama. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Antaranya seseorang atau faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah seseorang yang mau menerima keputusan yang telah disetujui bersama-sama. Yang terakhir nih Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ambil dari sebuah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang ada, banyak mempertimbangkan hal-hal yang ada. Keputusan tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Terus
pasti ada pihak yang tidak terpuaskan, pasti itu. Dan pastinya semua pihak yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Ya, intinya setiap yang terlibat di situ itu harus menghormati apa saja yang telah diputuskan dalam keputusan bersama ya Bu ya. Ya itu saja Bu pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga ini dapat